Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Rifki Rafif Raif, NIM 028 dari kelas TI 2019A akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama yaitu OSI model atau kepanjangannya Open System Interconnection. OSI adalah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. OSI memiliki 7 layer yang memiliki fungsi berbeda. Ini adalah gambar dari layer-layer OSI. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja melakukan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket data diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data ataupun IP tujuan data. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya MAC address yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, brick, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kemudian TCP/IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. TCP itu kepanjangannya Transmission Control Protocol dan IP itu kepanjangannya Internet Protocol. Adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. TCP/IP mempunyai 4 layer yang memiliki fungsi berbeda. Ini adalah gambar untuk layer-layer dari TCP/IP. Kita bahas satu persatu, yaitu application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. Ini seperti halnya pada OSI tadi. Kedua, transport layer. Selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi, pemindahan data antar komputer. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversikan menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Ini terjadi pada network layer. Kemudian network interface layer. Pada lapisan terakhir protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau biasa disebut dengan fiber optic ataupun secara nirkabel atau biasa disebut dengan wireless. OSI model dengan TCP/IP memiliki beberapa persamaan.
Di antaranya, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk lapisan tersebut. Masing-masing memiliki layer transport dan internet. Masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data yang diterima oleh alamat. Paket switch adalah metode pengiriman paket data, di mana paket data dapat menempuh jalur yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan sirkuit switching. Bagi network profesional, model kedua di atas harus memahami untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Perbedaan OSI model dengan TCP/IP. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisik dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana dari model OSI. Bisa dilihat dari jumlah layer yang dijelaskan. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar jaringan komputer dunia, tidak seperti OSI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.